kedua. Kita masih menyusuri hutan-hutan bambu. Ini yang menghiasi ini. Nanti kita juga akan ketemu perempatan simpang 4 yang simpang 4 batubara. Ada simpangan batubara yang dilewati truk-truk angkutan batubara yang kalau ke arah itu ada di daerah Jaweten, namanya Jaweten. Jaweten itu kurang lebih kilometer 12 dari Tamiang ke arah Ampah. Itu ada ini. Kemudian di kilometer 7 itu ada jembatan layang, jembatan batubara. Itu juga hanya aktivitas batubaranya belum begitu aktif, masih ada sudah difungsikan, tetapi 1-2 kendaraan masih belum yang menggunakannya belum begitu padat, belum begitu aktif, guys. Ini ada satu rumah, kemudian perkampungan, masih tugu perbatasan. Ada tugu perbatasan apa ini? Selamat jalan sampai tujuan. Ini masuk mana? Keluar dari Hayaping. Keluar dari desa Hayaping. Ini sengaja ke sini mengambil gambar untuk mendokumentasikan, melaporkan situasi terkini, kondisi jalan. Barangkali ada sahabat yang pengen jalan dari Tamiang mau ke Hayaping ragu-ragu, maka tidak perlu ragu-ragu karena sampai ini tadi jalannya masih lancar, bagus, tidak ada hambatan-hambatan jalan yang rusak atau gimana ya. Ini hutan bambu, hutan karet, hutan rayat, sesekali ada rumah penduduk. Listriknya belum ada kayaknya ya. Oh ada listrik sudah, ada listrik. Jadi kalau ada listrik ini enak. Sinyal ada juga. Sinyal ada, terus yang mau live juga bisa gitu. Nah ini nanti kita dengan kecepatan di 30-40 ini karena memang tidak pas kalau terlalu laju di jalan yang sempit ini. Ini kan jalan perkampungan, jadi kan sambil tidak ada yang dikejar, tidak buru-buru, makanya kan kecepatan kendaraan hanya di sekitar 40 km per jam. Depan ada gereja ini di sebelah kanan. Bangkirai, Desa Bangkirai, Desa Bangkarayan. Bangkirayan. Ini ada rasanya ada punya teman di sini, di daerah sini, Bangkirayan. Dia keterima P3K di SMA Bintot. Rumahnya kita lupa, namanya Bangkirayan. Pernah singgah main ke sini. Itu ada mobil dari belakang tidak bisa mendahului karena sempit, tapi kayaknya juga tidak buru-buru juga dia. Nah, ketemu satu mobil, kita harus pelan-pelan saling memberi jalan. Baru ketemu satu mobil, sudah perjalanan berapa kilometer ya, tadi nggak dilihat berapa kilometer jarak dari ya, kita dari waktunya aja lah, waktu tempuh aja lah. Ini desa, jadi ada rumah-rumah penduduk, ruko, kiri kanan hutan. Hutannya heterogen, ini menunjukkan memang ciri hutan tropis yang subur. Oh sini rumahnya. Ya, Bangkirayan. Ya. Ada jembatan yang kayu, tapi aman saja, masih standar aman.
hanya sedikit mengurangi kecepatan. Bangkirayen. Rambu-rambu. Ini jembatannya sudah jadi semalam itu katanya. Jembatan termani. Ada tanjakan naik turun tidak terlalu tinggi, aman-aman saja. Mungkin pengen menggunakan sepeda motor atau mobil, aman, lancar, terkendali. Pokoknya recommended. Recommended kalau yang ini. Bab 1 biasanya ada, enggak lain ya, bab 1 tuh daerah sana ya. Sudah jarang. Daerah Bangkok ini yang Pasar Panas masuk ke Bintot itu masih ada tuh. Kayak kebun raya. Jadi ke kebun raya. Safari, taman safari. Iya, karetnya syukur-syukur ini ini ya sudah mulai ini bukan juga kira sudah mulai Perkampungan yang padat. Kan urung simpang Didi belum nggak? belum ya simpang Didi ya simpang Didi itu yang simpang itu yang Jalan simpang perusahaan ya, yang dibilang tadi, Ya, yang jadi dilaporkan sekarang sampai ke Bangkarayan. Puskesmas. Nah, puskesmas itu bukan rumah sakit. Jadi puskesmas itu pusing, kesleo, masuk angin. Jadi kalau sakit-sakit yang berat biasanya dirujuk ke rumah sakit. Kalau sifatnya pusing, kesleo, masuk angin itu puskesmas sesuai namanya. Jadi Jangan opname. jangan berharap terlalu banyak. Namanya juga puskesmas. Pusing, kesleo, masuk angin. Mungkin video ini akan bermanfaat 20-30 tahun lagi yang akan datang, menjadi jalan nasional, jalan tembus ke dari Kalteng ke Kalimantan Selatan. Karena di daerah ini tadi Kalimantan Selatan perbatasan dengan Kalteng yang lewat Hayaping ini tadi, Kalau Kambitin itu ada desa yang namanya Kambitin, akan Rencana. dibangun bandara ya Pak? ya. Katanya rencananya bandara internasional. Bupati Tabalong sudah memasang spanduk. Menurut berita di media itu sudah disetujui dari Kementerian Perhubungan, jadi bahwa menjadi bandara penopang ibu kota negara mungkin. Ini akan menjadi kenangan, video kenangan 20 tahun yang akan datang. Jalan menjadi ramai karena akan menghubungkan Tamiang ke bandara. Jadi bisa lewat sini, lewat Bintot atau lewat Patung. Jadi ada beberapa Alternatif. pilihan. Mudah-mudahan bandaranya segera terwujud. Katanya sudah dipasang baliho, pasang spanduk, akan dibangun bandara internasional. Sebenarnya di Tabalong, di kota Tanjung itu sudah ada bandara perintis di Warukin. Kecamatan Tanta. Tapi mungkin dari sisi perluasan lahan dan sebagainya kurang memadai, lalu dicari lokasi lain yang sekiranya memang peruntukannya untuk bandara internasional. Masuk akal sih, jadi karena itu nanti menopang dari
kota. Muara Tewe, Puruk Cao, Barito Selatan. Kemungkinannya ini selain juga untuk dari daerah ini kan Tabalong, Tanjung, Amuntai, ini kan daripada kita ke bandara, karena bandara terdekat dari sini itu Banjarmasin itu kurang lebih 200 kilo. Lumayan. Kalau jalan ini Simpang Didi ini ya. Simpang Didi sana. Jalan perusahaan batubara ini. Nah ini seperti simpang perusahaan, ada simpang batubara. Jadi kalau ke sana ada nanti ketemu kilometer 0 Kalimantan Tengah. Saya masih berharap di ketemu kilometer 0 Indonesia yang ada di Sabang sana. Mudah-mudahan ada setelah pensiun kesempatan nanti itu ada kesempatan ke sana. Saya pengen sekali kan kilometer 0-nya. Cuma masa bisa nyanyi dari Sabang sampai Merauke, Sabangnya mana kan gitu kan. Nanti kalau sudah Sabang lalu ke Merauke, karena kan kalau Sabang masih ada kemungkinan dari sini, dari Kalimantan Tengah itu bawa mobil nyebrang ke Semarang terus nyebrang di Bakauni terus langsung darat. Nah, ini ada 2 kali penyeberangan yang cukup panjang, dan itu durasi waktunya itu lama, berarti nunggu nanti pensiun lah, pengen jalan-jalan sampai ke kilometer 0 touring Sabang sana. Pengennya sih nanti mobil itu dimodif jadi camper van, jadi apa? Jadi camper van, jadi ada tempat tidurnya, ada simpangan 2 kali baru. Udah berapa kilometer? Simpang Didi. Didi itu nama kampung. Simpang Didi. Ini ada rumah gaya-gaya ini, ada jembatan ini lagi. Jembatan kayu ciri khas lagi. terbuat dari kayu ulin. Kayu besi ulin khas Kalimantan kuat sekali ini. yang tidak lekang dimakan usia. Sudah perkampungan makin rapat, nanti mungkin canutan lagi ya. Ini kayaknya udah Perkampungan sudah makin padat. Kampung apa ini namanya? Dorong. Belum ya? Dorong tuh di sana. Perbatasan Tamiang itu baru Dorong. Belum ada papan nama yang menunjukkan identitas desa ini. Jadi mungkin di sini termasuk unik. Jadi rumah sakitnya pun portable. Teko, portable. Rumah sakit, dan kalau dibawa ke rumah sakit mana? Rumah sakit didorong. Nah, berarti rumah sakit itu portable. Bisa Didorong sana sini. didorong sana sini. Ya. Tidak ada di daerah lain yang rumah sakitnya bisa didorong. Satu-satunya rumah sakit RSUD Tamiang Layang yang didorong. Portable. Jadi kalau seperti plastis lah, bisa dibawa ke sana, ke portable traveler. Jadi kalau ini rumah sakit traveler, rumah sakit yang bisa didorong ke sana ke sini, didorong. Jadi rumah sakitnya didorong.
ada daerah lagi yang namanya sumur. Jadi karena dibawa ke rumah sakit, jadi bilangnya lahirnya didorong, besarnya di sumur. Ini masih kasih hutan-hutan lagi guys. Nah, Ada perempatan. ada perempatan, gambar perempatan. Oh ini yang tembus kilometer 7 dekat Polres itu. Yang ada jembatan layang. Ada jembatan layaknya. Kalau yang simpang Didi tadi tembusnya Jaweten, kurang lebih kilometer 12 dari Tamiang. Kemudian ada namanya simpang 270. Itu saya pikir itu apa? Ternyata 270 itu angka kilometer dari Banjarmasin. Jadi ada 2 meter dari Banjarmasin itu kilometer 270. Itu ada simpang di Jalan Batubara yang cukup populer dengan nama di mana, di daerah mana, di 270. 270 itu apa? Ini jembatannya kayu lagi, ada sudah 3 kali tadi ini ya. Rimbun, semak-semak kiri kanan, padat, rapat, kelihatan menjadi pertanda atau indikator tanahnya relatif subur, tidak gersang. Mobilnya juga stereo, ada bunyi-bunyi di belakang itu. Memang demikian. Perlu perawatan. Perlu perawatan, mobil tua. Ambil dicas. Inilah drivernya. Driver andalan Lepas kita. maskernya lah sudah. Tampilkan. Dari tadi mobil dari belakang tuh tidak ada indikasi mau mendahului, dan sepertinya Malu-malu. juga malu-malu kucing karena jalannya sempit. Jadi ya pengertian sempit itu bukan tidak cukup, tapi ini ada simpangan yang ketiga ya. Sudah 2 kali, 3 kali selisihan dengan mobil. Sudah berapa puluh kilometer tadi baru, ini terasa seperti jalur searah aja. Memang dari segi kepadatan lalu lintas masih sepi. Video berikutnya nanti kondisi jalan Tamiang Layang, apa jalan raya, jalan negara yang menghubungkan provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, terus ke Kalimantan Barat, karena tembus. Jadi dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ke semua Kalimantan ini tembus. Jadi Posisi apa? ya, posisi Ampah ini di tengah-tengah. Jadi ada Kalimantan Tengah, terus Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan menurut kalau terus naik menjadi Kalimantan Utara, tembus jalan daratnya sudah tembus semuanya. Ada yang saya sudah, yang belum di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat ini. Ada pengen juga sih, pengen Kalimantan Barat. Jadi kalau yang ujungnya Kalimantan Tengah itu, yang ke arah Kalimantan Barat itu Pangkalan Bun.
Dari Bartim ini kurang lebih 700-an kilometer. Itu satu provinsi. Nah, ada mobil lagi, mobil keempat, guys. Ya, anak sekolah baru pulangan. Dorong gitu ya. Sudah masuk desa Dorong. Ini sudah kita di Dorong. Ya, ya, mogok. Jadi kalau ujung utara itu dari Bartim itu Barito Utara masih naik lagi Murung Raya. Jadi Murung Raya itu hanya daerah yang dilewati Katulistiwa rasanya ya, Murung Raya itu. Tapi kan karena hanya di dalam hutan, bukan di kota, lalu tidak ada dibuat tugu yang untuk destinasi wisata atau ini, Tugu karena Katulistiwa. Tugu Katulistiwa yang Seperti itu kan yang Pontianak, itu kan kota. karena itu kan di kota, jadi kan memang melewati kota Pontianak. Kalimantan Tengah juga ada di daerah Murung Raya itu yang dilalui Katulistiwa. Jadi kalau posisi Barito Timur ini posisi Dua. astronominya itu 1,46 derajat, jadi kurang dari 2 derajat. Lintang Selatan. Lintang Selatan 1,46. Jadi kalau 1 derajatnya itu 111 km, kita hampir 2 derajat, kurang lebih 200-an kilometer. Dan memang masuk akal karena kalau ke Moratai, tapi kan itu kan jarak kompas. Nah, ini kita sudah hampir memasuki kota Tamiang, namanya Desa Dorong. Yang tadi dikatakan tadi rumah sakit di Dorong itu karena desanya terletak di Desa Dorong, bukan rumah sakitnya yang didorong-dorong. Ini sebentar lagi, nah sudah masuk wilayah. Nah, sudah ada garis-garisnya, ini udah kayak mau masuk kota rasanya. Ada marka. Ada marka jalan Terkes. Pendek banget rumah. Lantai sejajar. Ya, gitu. Biar dapat view, sebaiknya kita mencari ide untuk mendahului, tapi ada hambatan terus mau mendahului, guys. Dapat fasilitas pengisian bahan bakar Pertasop, di mana telah ini menyebar rumah di sakit. berbagai. Nah, kita pelan-pelan ada RSUD. Jadi karena ini letaknya agak tersembunyi di luar kota, jadi RSUD ini rumah sakit ujung daerah, jadi sudah di ujung daerah. Nah, ada ATM, cukup. Fasilitas yang terdapat ada ATM, Bank Kalteng dan BRI. Tampilan view RSUD Tamiang Pelayan. Ada dokter-dokter. di sana banyak orang sakit. Yang saya tidak habis pikir, guys, kenapa namanya rumah sakit bukan rumah sehat? Padahal di bawahnya itu pusat kesehatan, bukan pusat kesakitan masyarakat. Harusnya kalau memang itu rumah sakit, turunan ke bawahnya
pusat kesakitan masyarakat. Kemudian dinasnya itu dinas kesehatan, bukan dinas kesakitan. Nah, itu harusnya dibaiki, jangan rumah sakit, rumah sehat. Karena dinasnya dinas kesehatan, di bawahnya ada pusat kesehatan. Nah, menterinya juga menteri kesehatan, coba menteri kesakitan. Depan kita nih. Harusnya kalau menangani ini dinas pendidikan, ini kan tidak seberapa istimewa. Malah kayaknya bagus ini SD-nya. Dinas kesehatan Tamiang Layang. Oh, dinas kesehatan, nah, kan Nah, di pusat olahraga ini ruang buatan terbuka, ruang terbuka hijau yang dimana di situ terdapat berbagai fasilitas untuk olahraga, di antaranya bola basket, futsal, bola voli, tenis lapangan, dan lain-lain. Semansa Sayang, SMA Kebanggaan Tamiang Layang. Nah, demikian guys, ini kondisi terkini, nyaman bukan? Rekomendasi. Jadi kalau yang ingin mencoba perjalanan tidak perlu ragu, tidak perlu persiapan khusus. Ada perpasop juga di tengah jalan, di ujung Hayabek sana juga ada perpasop. Kemudian jalannya relatif lancar, relatif nyaman. Demikian juga untuk jaringan seluler, tidak ada blank spotnya. Dari mulai kecamatan Awang, Lapai, Hayapeng sampai kota Tamiang Layang terhubung fasilitas komunikasi dari operator seluler. Nah, ini sudah masuk Persimpangan Jalan Ahmad Yani, jalan poros. Jadi dari Banjarmasin sana sampai habisnya jalan utamanya itu jalan Ahmad Yani semuanya guys. Dari Jadi jalan terpanjang kilometer 6. 0 km terletak Sampai di ini- Banjarmasin sampai di sini sampai tuh, wilayah Kalimantan Tengah. Jalan Ayani sambung bersambung. Inilah suasana kota Tamiang Layang yang diawali dengan sudah tersedia berbagai penginapan yang representatif. kita melewati kantor gubernur, kantor bupati. Diawali dengan ini kantor DPRD, kantor Sebelah kanan DPRD. Selanjutnya kantor bupati, di mana tempat dikendalikan pemerintahan wilayah Kabupaten Baritul Timur. Disinilah yang tepatnya di kilometer. Udah ke masjid. Mana? ya. Langsung berhubung sudah waktunya ini, waktu sholat sudah. Nah, Masjid menunjukkan Ar-Rahman 12. ini masjid Masjid jaminya, Ar-Rahman masjid besarnya, masjid Di kebanggaan. yang dulu diresmikan oleh Bapak Soeharto. Ada Dulu, prasastinya di situ. Ada ditanda tangan. Nah, di sebelah utara ada yang keluar sudah melaksanakan ibadah dari masjid. Sementara kloter berikutnya kami dari perjalanan, Nah, ini bagus. fasilitas, ada rest areanya, tempat parkir luas. Yang mau perjalanan singgah di sini. Wah, Untuk rekomendasi ibadah dan mungkin dan buang air kecil dan sebagainya. Terdapat fasilitas MCK yang cukup representatif bagi kita. Inilah ini dulunya Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila itu yang dikomandani Bapak Harto. Pak Harto.
mau sampai ke kamar mandinya, mau disetting kamar mandinya. Cepet kabelnya. Lu keseret mobilnya. Mobil keseret. Ini bagian muka dari masjid yang dulunya merupakan masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Indonesia, sekarang sudah dipugar, sudah tidak berbentuk pada aslinya. Pos kamar mandi. Dan ini merupakan MCK, bangun sudah diperbarui MCK putih, dan merupakan bantuan dari PT Adaro Indonesia yang merupakan CSR lah, istilahnya ada dalam untuk membantu dalam fasilitas umum dan juga